Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem tubuh pada manusia atau human body. Khususnya adalah sistem pencernaan dan sistem saraf. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari sistem rangka, otot, sirkulasi, kemudian respirasi dan ekskresi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan dan sistem saraf. Mengapa ini penting? Kita tahu bahwa setiap hari kita makan, ya kan. Kalau tidak makan kita lemes, ya kan. Nah, bagaimana makanan itu bisa kita serap, kita cerna, kemudian memberikan energi untuk tubuh kita, ya. Kemarin pada video sebelumnya kita sudah memahami bahwa di dalam sel ada yang namanya organel mitokondria. Nah, makanan yang kita makan nanti itu akan dipecah-pecah oleh sistem pencernaan ini, kemudian dialirkan yang kecil-kecil molekulnya ke sel-sel oleh kemarin sistem sirkulasi yaitu darah. Kemudian saraf. Kenapa saraf juga kita pelajari hari ini? Karena apa yang kita lakukan, ya, pencernaan itu bisa berjalan dengan baik, pembuluh darah bisa berjalan dengan baik, kamu bisa mendengar saya, ya, itu karena peran siapa? Peran dari saraf, ya, terutama pada otak dan sistem saraf, jaringan-jaringan saraf lainnya. Nah, mari kita simak video kali ini. Sistem pencernaan pada manusia, ya, ini lebih dikhususkan pada manusia, ya. Yang pertama, makanan masuk kita melalui rongga mulut, ya. Di dalam mulut kita ini, ya, ada gigi, ya kan, ada lidah, dan ada kelenjar-kelenjar, ya. Nah, gigi itu fungsinya buat apa? Nah, tentunya untuk mengunyah, ya kan. Ada bentuknya macam-macam, ya. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham, ya. Nah, pada waktu kecil itu giginya belum banyak ini, ya, seperti kita dewasa ini, tapi lama-lama nanti akan tumbuh dan tumbuh. Nah, gigi-gigi ini berfungsi untuk memecah makanan, ya, dari yang besar, ya, menjadi kecil, tapi bukan dalam molekul, ya, tapi bagian-bagian yang besar menjadi kecil. Nah, kadang makanya disebut pencernaan mekanik karena dia ibaratnya memecah-mecah. Nah, ibaratnya mulut, ya, si mulut ini, ya, dari yang besar itu kan kamu makan kecil-kecil. Nah, itu pencernaan mekanik. Nah, kemudian ada lidah. Nah, lidah itu fungsinya buat apa? Selain untuk mengecap makanan rasanya, ya kan, apa rasanya, tapi lidah ini juga membantu kita untuk meletakkan makanan, ya kan, kemana ke geraham, ke seri, ya, dan juga membantu kita bicara. Bayangkan kalau kita nggak ada lidah, bagaimana bicaranya, ya kan. Nah, gigi, ya, gigi ini juga selain fungsinya untuk memecah makanan tadi, ya, tentu membentuk muka kita, ya kan. Salah satu fungsinya adalah memberi bentuk pada muka kita. Makanya kadang ada yang dirapikan giginya, ada yang tidak. Nah, itu kan mempengaruhi muka kita, ya kan. Kemudian ada kelenjar ludah, ya, atau air liur atau kelenjar saliva. Lah, ini menghasilkan air liur. Nah, air liur itu komponennya apa saja sih? Ya, ada air, ada imunoglobulin juga yang fungsinya lebih kepada membunuh kuman, ya. Kemudian ada terpenting ada enzim amilase yang dihasilkan oleh air liur. Ada yang menyebutnya enzim petialin. Makanya di mulut sering disebut sebagai pencernaan kimiawi juga. Nah, kalau kimiawi itu menggunakan enzim. Nah, kita ingat, ya, enzim itu kan fungsinya sebagai katalis kemarin, ya. Jadi tidak yang membantu menurunkan energi aktivasi sehingga lebih cepat. Nah, gitu, ya. Kemudian nanti makanan akan dibawa ke lewat faring, ya kan. Kemarin di sistem respirasi juga ada faring, ya. Nah, faring ini dilalui oleh makanan dan udara. Nah, kemudian di laring itu kan ada katup epiglotis kemarin, ya, epiglotis. Nah, kalau ada makanan masuk, epiglotisnya nutup. Nah, kalau kamu makan sambil bicara, makanya makanan sering masuk ke saluran pernapasan terus kita tersedak. Makanan akan masuk ke esofagus. Nah, di esofagus ini makanan yang dari mulut melewati esofagusnya ada, biasanya di saluran pencernaan itu ada yang namanya gerak peristaltik. Jadi gerak seperti meremas-remas, ya. Kita nggak kerasa, ya kan, karena ototnya adalah otot
polos. Kita ingat otot polos itu involuntary, jadi tidak disadari. Setelah dari esofagus akan masuk ke lambung ya, atau ventriculus. Nah, di sini ada pencernaan enzim ya. Juga ada yang menyebut pencernaan mekanik karena makanannya itu diputer-puter ya kan, diputer-puter sehingga terbentuk cim atau bubur-bubur. Nah, makanya kalau kamu gue gitu kan kadang bentuknya udah ada yang kayak bubur-bubur, ada yang bentuknya masih nasi-nasi ya, karena belum terpecah sempurna. Nanti akan itu lama ya kan, prosesnya cukup lama. Kemudian cim itu akan keluar ke duodenum atau usus 12 jari. Nah, kalau di buku-buku ada yang menyebutnya usus kecil, ada yang usus halus ya. Usus kecil atau usus halus itu ada 3 ya kan, duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum 12 jari itu, jejunum, dan ileum. Nah, usus halus atau usus kecil ini sering disebut sebagai intestinum tenui ya, atau small, kalau bahasa Inggrisnya small intestine, kalau bahasa Latinnya intestinum tenui. Jadi makanan itu cimnya itu akan masuk ke duodenum. Nah, di duodenum inilah juga ada pencernaan enzim-enzim. Enzimnya dari mana? Kalau yang duodenum ini ada dari duodenum sendiri ya, kemarin kita ingat ada sel-sel di usus ya, epitel usus. Kemudian dari pankreas juga dihasilkan enzim dibawa ke duodenum. Dari hati itu dikeluarkan garam empedu yang juga membantu di duodenum. Hati tidak mengeluarkan enzim ya. Nah, kemudian makanan itu setelah dicerna ya, kimiawi itu menjadi molekul yang kecil-kecil. Nah, misalnya terakhir adalah glukosa. Nah, glukosa itu nanti akan diserap oleh sel-sel epitel di usus ya, mulai dari duodenum, jejunum ya. Di usus-usus halus ini nanti akan diserap ya melalui sel-sel epitel tadi, kemudian masuk ke pembuluh darah. Setelah dari pembuluh darah nanti dialirkan oleh darah kan menuju ke sel-sel. Nah, di sel-sel itu nanti dipecah dengan bantuan oksigen juga di mitokondria. Makanya apa kaitannya pencernaan dengan respirasi sel? Yaitu jadi makan yang kecil-kecil itu dibawa ke sel. Nah, di sel itu baru dipecah menjadi energi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian makanan itu bentuknya nggak semuanya diserap ya, ada yang bentuknya nanti ampas-ampasnya ya, ampas-ampas ya. Ampas-ampas inilah yang nanti akan masuk ke usus besar atau kolon atau intestinum crassum. Nah, di sini ya, sini di usus besar ini akan terjadi penyerapan air ya, ada air diserap lagi, kemudian masuk ke rektum dan ke anus. Nah, di sini ada appendix atau umbai cacing ya, ada appendix atau umbai cacing yang apabila terinfeksi maka akan menimbulkan penyakit yang namanya appendicitis ya. Nah, kemudian hati dan atau hepar dan pankreas fungsinya buat apa? Kok digambarkan di sini? Ya, hati atau pankreas ini juga salah satu organ pencernaan tetapi tidak dilalui oleh makanannya. Mereka hanya membantu proses pencernaan makanan. Nah, kalau hati menghasilkan garam empedu yang nanti diterima oleh kantong empedu atau vesika vilea, pankreas juga menghasilkan enzim. Nah, ngomongin tentang zat makan ya kita nggak luput ya, ada karbohidrat ya, karbohidrat yang kita makan, nasi, telo, singkong, ubi, roti. Nah, itu dalam bentuk polisakarida, tepung ya. Tepung-tepung itu kan dalam bentuk polisakarida atau karbohidrat yang paling molekulnya paling besar. Kemudian nanti ada karbohidrat yang molekulnya lebih kecil lagi, namanya disakarida. Disakarida ini ada maltosa, ada sukrosa, ada laktosa. Kemudian ada lagi disakarida nanti dipecah-pecah lagi jadi monosakarida. Nah, monosakarida ini ya contohnya glukosa, galaktosa, fruktosa. Nah, nanti ini kaitannya dengan apa, Pak? Ya, nanti ketika makanan masuk nanti dipecah-pecah hingga sampai monosakarida. Dari monosakarida ini nanti diedarkan oleh darah ke sel-sel. Orang makan sayur terus kok apakah bisa memenuhi kebutuhan karbohidratnya? Ya bisa, karena sayur itu adalah ada selulosanya ya. Kita ingat dinding sel dari
tumbuhan itu kan tersusun atas selulosa, dan itu salah satu bentuk dari polisakarida ya. Ada juga glikogen di otot ya. Glikogen di otot itu juga salah satu bentuk dari polisakarida. Tapi prosesnya harus diubah-ubah dulu untuk menjadi glukosa dan sebagainya. Kemudian lemak atau lipid. Nah, lemak ini sebenarnya susunannya molekulnya itu tersusun atas asam lemak dan gliserol ya. Jadi asam lemak dan gliserol inilah nanti yang lemak yang kamu makan ini, misalnya daging yang berlemak, kemudian margarin dan sebagainya, itu nanti akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol dulu sebelum masuk ke dalam sel-sel epitel. Ada juga protein, kacang-kacangan ya kan, kemudian protein dalam bentuk susu juga bisa. Nah itu nanti protein-protein itu akan dipecah-pecah ya. Protein itu kan besarnya namanya polipeptida. Nah ingat kemarin di sel ada sintesis protein kan. Nah, polipeptida itu kan yang paling besar. Nah kemudian dipecah-pecah menjadi asam amino yang lebih kecil-kecil. Nah inilah asam amino yang nanti dibawa ke sel. Kemudian ada asam nukleat. Asam nukleat itu apa ya? Materi DNA ya. Di dalam kamu makan nyam-nyam itu kan juga ada asam nukleatnya, ada sel-sel yang mengandung asam nukleat. Nah itu nanti juga dicerna oleh enzim-enzim. Nah ini sekilas saja ya. Nanti kalau mau dibaca lebih lanjut monggo. Karbohidrat kalau dicerna ya, bagaimana prosesnya? Nah, misalnya kamu makan tiwul ya, makan tiwul atau gaplek ya kan, dimakan toh. Nah, itu kan karbohidrat polisakarida. Nah, di nyam seret minum ya kan. Nyam. Nah, di situ di mulut tadi ada enzim yang namanya amilase ya. Di situ polisakarida dipecah menjadi disakarida. Tadi disakarida apa aja? Ada maltosa dan sebagainya. Tapi tidak sepenuhnya loh tercerna di mulut. Makanya ketika kamu makan lama ya, misalnya 32 kali ya, itu kan agak manis rasanya ya, atau inilah, itu kan ternyata sudah ada pemecahan oleh enzim amilase sebenarnya. Kemudian masuk ke esofagus. Nah di esofagus ini masih terjadi pencernaan tadi ya dari amilase itu tadi. Meskipun di esofagus itu tidak ada enzim-enzim yang dikeluarkan ya, jadi dia ada melewati aja, kemudian masuk ke lambung kalau karbohidrat ya. Di lambung ada pencernaan enggak untuk karbohidrat? Tidak ada ya. Tidak ada di lambung pencernaan karbohidrat. Kemudian langsung masuk ke duodenum ya, duodenum atau usus 12 jari tadi. Di usus 12 jari tadi ya, yang polisakarida tadi masih dipecah oleh amilase misalnya, karena masih bentuknya polisakarida, amilase dari pankreas kalau ini ya. Jadi dari pankreas mengeluarkan amilase. Ada juga yang sudah kalau bentuknya disakarida, dia akan dipecah menjadi monosakarida oleh enzim-enzim disakaridase. Jadi misalnya maltosa dipecah oleh maltase ya menjadi glukosa dan seterusnya. Jadi menjadi monosakarida. Nah, monosakarida ini nanti yang diserap oleh epitel usus, kemudian ke pembuluh darah dan ke sel. Nah, jadi ini makanya digambar di sini saya gambarkan polisakarida dipecah oleh maltosa menjadi disakarida, atau kita makan bentuk disakarida dalam bentuk sukrosa dan disakarida yang misalnya kita makan dalam bentuk sukrosa, laktosa itu nanti juga langsung menuju ke duodenum untuk dipecah-pecah oleh enzim disakaridase. Ya. Nanti terbentuk monosakarida. Nah, monosakarida inilah ya yang nanti akan dimasuk ke sel epitel dan ke pembuluh darah dan ke sel. Bagaimana dengan protein? Misalnya kamu makan kacang, ya kan, atau makan apa yang berprotein, misalnya ikan. Nah, di mulut tidak ada pencernaan protein, ya, jadi hanya dipecah secara mekanik saja menjadi potongan yang lebih kecil-kecil. Masuk ke esofagus juga tidak ada, kemudian barulah ke lambung. Nah, di lambung inilah atau ventriculus, protein atau polipeptida ini nanti dipecah, ya kan, menjadi polipeptida yang lebih kecil atau disebut juga dengan pepton. Nah, oleh enzim yang namanya enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini sebenarnya dia bentuknya dalam kondisi inaktif ya, jadi pepsinogen sebenarnya. Nah, kemudian harus diaktifkan oleh HCl. Makanya di lambung kita itu ada asam lambung, asam itu ya, namanya HCl itu. Nah, itu yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin.
enzim pepsin ini yang memecah protein menjadi polipeptida yang lebih kecil atau pepton. Nah, kalau susu bagaimana? Susu ini harus dipecah-pecah dulu ya menjadi kasinogen menjadi kasein dulu oleh enzim namanya renin. Nah, setelah dari kasein baru dipecah menjadi pepton oleh enzim pepsin. Jadi lebih ada 2 kali tahap. Kalau proteinnya bukan dari susu, dia dari polipeptida menjadi pepton oleh pepsin. Tapi kalau susu dipecah dulu oleh enzim renin menjadi kasein, dari kasein menjadi pepton atau polipeptida yang lebih kecil. Kemudian masuk kemana? Ke duodenum. Nah, di duodenum ini nanti enzim-enzim dari pankreas itu nanti akan mengeluarkan seperti karboksipeptidase ya, itu menjadi peptida yang lebih kecil ya. Kemudian ada enzim tripsin dan sebagainya ya. Ada enzim juga yang dikeluarkan langsung dari duodenum. Nah, kemudian terbentuk peptida yang lebih kecil hingga sampai terbentuk asam-asam amino. Asam amino ini nanti akan diserap oleh epitel kemudian ke pembuluh darah dan menuju ke sel-sel ya. Kemudian kalau lemak, nah lemak ini beda lagi. Jadi lemak juga sama, hanya dipecah secara mekanik di mulut, kemudian di esofagus tidak terjadi pencernaan secara enzim, di lambung juga tidak ada, di lambung tidak ada enzim untuk mencerna lemak. Adanya hanya di duodenum. Nah, di duodenum ini si lemak sebelum dicerna oleh enzim yang namanya lipase ya, enzimnya lipase ya, dikeluarkan oleh siapa? Pankreas ya, bukan dari hati, bukan dari lambung tapi dari pankreas. Tapi sebelum dipecah oleh enzim lipase, dia harus diselimuti dulu oleh garam empedu yang dikeluarkan oleh hati ya, dari hati itu mengeluarkan garam empedu ya. Jadi ibaratnya lemaknya itu supaya ketika dipecah itu lebih mudah seperti itu, sehingga terbentuk gliserol, asam lemak dan monogliserida. Nah, nanti ini ya akan masuk ke epitel dan seterusnya dan menuju ke pembuluh limfatikus ya, berbeda dengan pembuluh darah ya. Sebagian akan masuk ke pembuluh limfatikus kemudian menuju ke jantung atau kor. Kalau yang ini yang karbohidrat dan protein ini nanti akan masuk ke vena porta hati dulu ya. Nah, kalau asam nukleat tentunya terjadinya nih, kalau dari gambar sini juga adanya di duodenum. Dia butuh enzim-enzim nuklease dari pankreas. Jadi pankreas itu penting ya karena dia menghasilkan enzim-enzim. Nah, makanya ada kanker pankreas dan sebagainya. Itu bagaimana kalau misalnya pankreasnya rusak ya kan? Pankreas rusak nanti akan menyebabkan kita tidak bisa mencerna, termasuk ada hormon-hormon yang dikeluarkan dari pankreas ya, nanti akan dibahas di sistem endokrin. Supaya lebih jelas, mari kita lihat video berikut ini. Nah, ini sistem tubuh manusia ya. Ini sistem pencernaan, ini vertebrae kita yang kemarin sudah kita pelajari. Ini mulut kita, ini esofagus ya. Misalnya kita makan nih apel, nyam. Apel itu apa kandungannya? Ada karbohidratnya juga ada ya kan? Masuk ke esofagus, kemudian sebentar di mulut tadi ada pencernaan ya kan, kemudian ke lambung stop. Nah, di mulut tadi hanya dicerna oleh amilase ya kan, pencernaan protein tidak ada ya kan. Jadi kalau di mulut itu hanya karbohidrat saja, sedangkan kalau di lambung ada protein saja. Kalau di duodenum ya karbohidrat, protein dan lemak. Nah, nanti setelah dari lambung dia akan menuju ke duodenum khusus 12 hari. Nah, di sini ada pencernaan, ini pankreas ya. Enzim-enzimnya nanti dikeluarkan dari pankreas ini, kemudian masuk ke duodenum, yeyunum, ileum, kemudian ke kolon atau intestinum crassum, ini umbai cacing atau appendix. Di sini ada penyerapan air. Kenapa orang bisa mencret? Karena di duodenum ini banyak bakteri-bakteri. Ya meskipun sebenarnya sudah ada bakteri Escherichia coli yang membantu pencernaan makanan juga, tapi kalau dalam kondisi bakteri-bakteri jahat tertentu yang kondisinya semakin banyak itu akan berakibat buruk. Kadang ada feses yang tidak bisa keluar maksimal karena tidak ada bantuan serat ya kan, sehingga air yang diserap oleh kolon tuh atau intestinum usus besar itu banyak kan, sehingga buang air besarnya atau fesesnya tidak lancar. Kemudian ditampung dulu di rektum. Setelah misalnya dalam kondisi tertentu ada saraf-saraf yang membuat kita untuk BAB, yaitu lewat anus.
Nah, jadi kesimpulannya di sistem pencernaan kita pada manusia itu terjadi pemecahan dari karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat itu nanti akan dipecah-pecah menjadi lebih kecil dan dibawa oleh pembuluh darah ke sel untuk digunakan sebagai energi. Ya, jadi kita bisa bergerak, bisa ini karena makanan itu, ya kan? Di mulut tidak ada pencernaan protein, lemak, dan asam nukleat, hanya ada karbohidrat atau polisakarida. Di lambung hanya ada pencernaan polipeptida, ada protein, sedangkan di duodenum ini banyak. Semua zat, hampir semua zat itu dicerna di situ karena ada enzim-enzim dari pankreas dan dari duodenum itu sendiri. Jadi itu tentang sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya tentang sistem saraf ya. Mengapa kok penting ya sistem saraf inilah yang sebenarnya mengatur kita ya, mengatur kamu mau mendengarkan saya, mengatur kamu belajar, mengatur kamu nonton video K-pop dan sebagainya. Nah, itu karena sistem saraf kita. Kamu bisa menyimpan memori karena ada sistem saraf. Ya, jadi pada manusia itu kalau dilihat ya ada dua sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat ya otak kita dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang itu. Jadi di vertebrae kita, di tulang belakang kita itu ada medula spinalis, itu juga sistem saraf pusat. Ya. Makanya ketika misalnya kamu main dorong-dorongan itu terus sampai tulang ekornya rusak dan sebagainya, itu kan berbahaya ya karena di situ juga ada saraf-saraf begitu ya. Nah, kalau dilihat di otak kita ini dan di sumsum tulang itu banyak sekali sel-sel saraf yang namanya neuron. Kita sudah belajar di jaringan hewan ya, neuron. Kalau nefron itu pada sistem ekskresi ya. Kalau neuron pada sel saraf atau nerve cells ya. Sel saraf ini unik, jadi dia bentuknya tidak seperti sel hewan yang bulat kemudian membran sel sebagainya ya, tetap dia ada membran selnya. Jadi ini dia dilingkupi oleh membran sel, tapi dia punya dendrites ya, punya semacam cabang-cabang. Nah, inilah yang untuk menerima rangsang. Nah, misalnya nih saya di tablet gini, nah ini karena ada rangsang dari luar ya, tekanan berupa tekanan yang diterima oleh kulit. Nah, nanti rangsang itu akan menjulur nih ke bagian yang namanya akson. Nah, jadi akson itu badan sel atau selnya yang memanjang. Nah, kalau lupa nanti lihat lagi jaringan hewan, kemudian tergabung-gabung dengan sel lain. Nah, ada bagian dari akson yang diselubungi oleh neuroglia, selubung mielin, dan ada juga yang sel Schwann. Jadi sel saraf itu, sistem saraf atau jaringan saraf itu bukan hanya disusun atas sel-sel neuron aja, tapi ada yang namanya neuroglia. Neuroglia inilah yang memberi atau menyokong sel-sel saraf, begitu ya. Nah, ini adalah contoh dari misalnya gerak refleks nih, misalnya kita kepentok meja ya, misalnya grogi kan dipanggil guru kepentok meja ya misalnya ya. Nah, itu langsung jenggirat ya, kayak gitu kan, karena ada yang namanya gerak refleks. Nah, nanti sebenarnya sistem saraf pusat ini ada yang namanya gerak biasa dan gerak refleks. Kalau gerak biasa ya kita misalnya joget-joget gini-gini ya, itu gerak biasa ya, karena kita sadar ya kan, dan kita kita koordinir ya kan. Misalnya kamu nggak mau mendengarkan saya, itu kan mau tidur, nah itu kan gerak yang dikoordinir. Nah, tapi kalau misalnya refleks ya kan tiba-tiba ya, atau kalau mau contohnya misalnya kalau di kaki itu diketok-ketok gitu ya, jadi di tempurung apa itu agak diketok sehingga dia akan gerak sendiri. Nah, itu gerak refleks juga. Kita lagi goreng samyang misalnya, kena pancinya, nah, kemudian jenggirat tangannya, nah, itu gerak refleks ya. Nah, itu gerak yang cepat. Nah, jadi dia tidak diterima dari otak dulu ya, jadi dia langsung cepat diterima oleh saraf-saraf. Kalau sel saraf yang menerima rangsang atau stimulus itu namanya neuron sensorik. Nah, jadi misalnya di tablet nih ya, neuron sensorik rasa langsung ngomong ke otak, aku di tablet, nah gitu kan. Dari otak nanti misalnya kita menjenggirat gini kan, nah, menarik. Nah, yang menarik ini siapa? Otot. Nah, tapi otot kan nggak bisa langsung menarik. Dia ingat ya, waktu kontraksi relaksasi ada saraf. Nah, saraf yang menghubungkan dari otak ke otot disebut neuron motorik karena untuk bergerak. Nah, gitu ya. Jadi neuron sensorik itu untuk menerima rangsang, kalau motorik itu ke otot untuk bergerak. Nah, kemudian ada neuron konektor. Neuron konektor ini
menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik, ya misalnya di sumsum tulang belakang tadi. Jadi ketika kita refleks, kita nggak dibawa ke otak ya, tapi langsung melewati neuron konektor ini atau interneuron, langsung kita bergerak. Nah mungkin setelah itu baru diberitahu ke otak, oh tadi saya terkena panas misalnya, seperti itu gerak refleks ya. Bedanya ya, kalau gerak biasa ya misalnya kamu dipanggil ibu guru, bapak dosen misalnya, Fajar maju, nah, kan dengar nih dari telinga nih ya, sama melihat di respon di otak, aduh maju pora yo, enggak maju. Nah itu gerak biasa ya kan. Kalau malah tiduran gitu nggak boleh ya, itu ya. Nah bagaimana sih kok bisa bergerak kita itu ya, bagaimana sih kok tadi di tablet, melihat TV terus kita bisa, oh itu BTS ya kan misalnya gitu, BTS ya gitu kan. Nah itu karena ada yang namanya impuls ya, rangsang dulu nanti akan diterjemahkan menjadi impuls saraf. Jadi ibaratnya kalau saraf itu seperti kemarin ya, seperti kabel-kabel gitu loh. Jadi yang menghubungkan. Nah di sel saraf itu banyak listrik dalam artian adalah ion-ion. Nah ion-ion di dalam sel saraf kita. Jadi ibaratnya listriknya itu bergerak karena ada ion-ion. Nah kita ingat di membran sel kemarin, bab tentang membran sel ada pompa ion natrium kalium. Nah di sel kita kan ada natrium dan kalium. Nah itulah yang nanti akan membantu dalam pergerakan impuls tadi itu, begitu. Jadi dalam keadaan biasa tidak ada rangsangan, ada stimulus, itu namanya keadaan polarisasi ya. Ini kalau dari gambar, jadi polarisasi itu apa? Ini kan akson ya, ini gambar akson, di dalamnya ada sitoplasma, ini membran selnya nih loh. Kok bentuknya nggak bulat Pak? Karena kan karakteristik dari sel saraf berbeda. Nah itu jadi ini membran selnya, ini sitoplasma ya. Ingat cairan, makanya kita harus belajar struktur sel dulu. Kalau belum bisa struktur sel harus remedi dulu ya kan. Nah bagian luar itu adalah natrium kebanyakan ya, atau bermuatan positif. Sedangkan di bagian dalam itu lebih bermuatan negatif atau K+, dan senyawa-senyawa anorganik lainnya. Ini dalam kondisi istirahat atau polarisasi. Terus ada rangsangan di tablet, nah misalnya nggak boleh ya nablek ya. Nah itu akan terjadi yang namanya depolarisasi, karena ada rangsangan tadi. Depolarisasi itu artinya polar itu kan kutub, D itu perubahan, jadi perubahan kutub. Jadi yang tadinya di luar positif nanti akan masuk, misalnya yang di luar kan Na+ ya kan, nanti akan masuk ke dalam sel di akson itu. Kok bisa? Pakai pompa ion natrium kalium. Kalau bingung lihat video sebelumnya tentang membran sel di video YouTube ini juga ya. Jadi nanti akan bergerak terus, jadi gitu, menjalar. Adanya selubung mielin tadi itu akan mempercepat loncatan listriknya. Nah, jadi ion-ionnya itu lebih cepat, jadi twing. Nah begitu, jadi lebih cepat. Nah makanya setelah itu kan menuju ke bagian yang namanya sinaps ya, bagian yang namanya sinaps. Nah ini nanti di bagian sinaps ini impulsnya itu nanti akan dibawa oleh yang namanya neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu zat-zat yang untuk menerjemahkan atau untuk membawa kode-kode ibaratnya gitu ke sel saraf lainnya atau ke organ efektor. Nah neurotransmitter ini nggak bisa jalan-jalan sendiri, dia harus dibungkus oleh vesikel ya. Ingat vesikel kemarin di sel saraf, ibaratnya seperti di sel hewan, ibaratnya seperti kantong yang membawa neurotransmitter itu. Dia butuh kalsium, Ca2+ ya. Nah kemudian si neurotransmitter ini nanti dibawa oleh vesikel menuju ke bagian membran sel ya, yang ujung ini prasinaps, ini celah sinaps, ini pasca sinaps, ini daerah sinaps ya. Nah dia akan keluar secara eksositosis. Nah ingat kan, eksositosis itu keluar, vesikelnya ikut begini sehingga nanti dia akan melebur dengan membran sel. Nah nanti akan diterima oleh reseptor di sel saraf lanjutnya atau di organ-organ efektor, seperti kemarin saya kontraksi otot kan. Nah itu ya, jadi seperti itu supaya
nggak bingung, mari kita lihat videonya. Nah, paling enak lihat video ya. Nah, jadi di otak kita itu kan banyak-banyak neuron. Nah, ini otak, neuron. Nah, ini sel sarafnya. Nah, jadi kayak loncatan-loncatan listrik. Nah, makanya kalau ada gangguan dalam loncatan-loncatan listrik itu bisa menyebabkan seperti misalnya penyakit epilepsi. Jadi dia seperti ayang gitu loh. Jadi dia bukan kesurupan ya, tapi karena loncatannya itu ibaratnya konslet listriknya, ibaratnya loh ya. Tapi ada kesalahan di neuron-neuron ketika perjalanan impuls. Makanya kamu harus bersyukur nih bisa mendengarkan seperti ini, bisa belajar ya. Jangan mengeluh. Nah, jadi di bagian luar itu tadi positif, bagian bawah bagian dalam sel ini sel ini. Jadi sel itu kan panjang dia. Ini sel sampai sono sel nih ya. Nah, ini bagian luarnya positif, bagian dalam negatif. Nah, itu keadaan polarisasi. Tapi ketika ada rangsang, nah nanti yang positif akan masuk natriumnya. Nah, ini depolarisasi. Nah, ini kan positif natrium ya, bagian luar. Ketika ada lewat ini impuls, nanti dia akan impulsnya akan natriumnya akan masuk begitu pakai pompa ion natrium. Nah, ini ya. Kemudian sampai ujung sinaps. Nah, di sinaps inilah yang merah-merah itu neurotransmitter ya. Ini vesikelnya, dia dikeluarkan secara eksositosis. Nah, ini keluar nih ya, keluar. Nah, diterima oleh reseptor. Nah, ini kan keluarnya secara eksositosis nih. Vesikelnya itu kan ibarat kantong-kantong. Jadi seperti itulah sistem saraf pada manusia. Jadi kalau dilihat tadi secara umum ya, jadi di otak kita tuh banyak sel saraf. Nah, tadi dikatakan bahwa manusia itu memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini adalah otak dan medula spinalis. Nah, ini otak kita ya. Kemarin kita belajar ada tulang frontalis, parietalis. Nah, ternyata di otak juga ada bagian-bagiannya. Lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis ya. Kalau menghafal nama tulang bisa, kemarin ingat ya. Nah, ini biasanya kalau bagian depan ini untuk berpikir misalnya begitu, bagian cerebellum misalnya ini ya, ini untuk keseimbangan. Kalau medula oblongata ini biasanya untuk pengaturan, seperti kemarin pernafasan, respirasi, adanya kandungan asam terlalu tinggi di dalam darah ya, pH-nya rendah, itu kan diatur oleh medula oblongata. Kita bisa bernafas, itu medula oblongata. Makanya nggak boleh tuh kita mijet-mijet sini terlalu ini ya, takutnya medula oblongatanya terjadi kerusakan begitu ya. Kalau sistem saraf tepi ya, sistem saraf yang di luar otak dan medula spinalis itu tadi. Nah, nanti ada 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Ada yang membedakan sistem saraf tepi menjadi somatik dan autonom. Nah, ada sekitar 12 sistem saraf tepi seperti olfaktorius, optik, okumulatorik. Nah, ini nanti sistem saraf tepi yang biasanya ada di indera-indera kita yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, jadi optik itu di mata dan sebagainya. Nah, begitu ya. Nanti kita lihat video berikutnya. Untuk post-test ya, mengapa orang diet vegetarian masih bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya? Jadi dia hanya makan vegetarian aja, ya kan? Jadi nggak makan daging-dagingan. Yang kedua, mengapa penyalahgunaan narkoba dan alkohol bisa membuat kerusakan pada saraf? Kaitkan dengan sel saraf. Kira-kira narkoba itu nanti akan menghambat di mana ya? Atau alkohol itu akan menghambat di mana? Karena orang yang terkena narkoba, kamu tahu sendiri kan, kadang tidak sadar diri. Lama-lama nanti akan terjadi kerusakan di otak. Nah, terutama ya, nanti mungkin lebih dalam lagi kamu cari ya, di mana? Biasanya di bagian yaitu perpindahan impuls-impuls, apalagi neurotransmitter itu ya. Nah, gimana kalau rusak di situnya ya kan? Nggak bisa konsentrasi. Nah, ini tadi mengenai sistem pencernaan dan sistem saraf. Jadi sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut, esofagus, lambung, intestinum tenue, intestinum crassum, kemudian rektum dan anus, ada hepar dan pankreas, dan sistem saraf pusat yang mendukung semua sistem-sistem organ kita. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang.